Tragedi hilangnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 dari pengawasan radar udara kini mulai menemui titik terang. Pesawat yang membawa 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 kru pesawat dengan tujuan penerbangan Jakarta-Pontianak dikabarkan jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Sejak ditemukan lokasi yang diduga menjadi titik jatuhnya pesawat SJ182, tim gabungan Basarnas dan TNI Polri terus melakukan pencarian. Pencarian yang telah memasuki hari ketiga itu berhasil menemukan serpihan-serpihan yang diduga bagian dari badan pesawat SJ182, serta beberapa jenazah yang diduga korban penumpang pesawat SJ182. Kami dari tim SAR gabungan dari Polri, yaitu dari Direktorat Polair Bahar Kampolri, dari pasukan pelopor Brimob, serta itu dari Direktorat Polair Polda Metro Jaya. Kami dari semenjak hari Minggu dan sampai sore ini kami berhasil mengumpulkan dari TKP ada 14, yaitu potongan tubuh. Setelah itu ada 53 properti. 53 properti terdiri dari bagian potongan serpihan dari bagian pesawat. Setelah itu ada pelampung, setelah itu ada baju-baju, dan juga ada serpihan-serpihan dari bagian pesawat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sementara itu, tim Disaster Victim Investigation atau DVI Polri kabarnya terus mengupayakan mengumpul sampel DNA dari pihak keluarga penumpang pesawat SJ182. Dan selain itu, pihak DVI Polri juga telah menerima 17 kantong jenazah yang diduga sebagai korban penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan di hari ketiga proses pengidentifikasian serta pencocokan antara data antemortem dan postmortem, tim DVI akhirnya berhasil mengidentifikasi jenazah penumpang SJ182 yang bernama Oki Bisma. Tim DVI telah menerima sampel DNA dari keluarga korban, itu sebanyak 53 sampel DNA. Kemudian sampai sore ini juga kita telah menerima 17 kantong jenazah. Tim antemortem dan postmortem telah bekerja, dan pada hari ini tim juga melakukan rekonsiliasi. Kalau orang awam mengatakan pencocokan antara data antemortem dengan postmortem. Hasil rekonsiliasi tersebut, pada sore hari ini, tim dapat mengidentifikasi salah satu korban kecelakaan, yaitu atas nama Oki Bisma. Ini foto yang bersangkutan. Ini dia. Kita dapat identifikasi, ya, satu korban Sriwijaya Air yang mengalami kecelakaan. Ya, ini. Sementara di tengah upaya Basarnas dan TNI terus mencari jenazah penumpang pesawat SJ182 di perairan Kepulauan Seribu,
Teka-teki tentang keberadaan black box pelan-pelan mulai diketahui lantaran pancaran sinyal dari kotak hitam itu semakin kuat. Meskipun demikian, hingga saat ini posisi pasti letak black box tersebut belum diketahui secara pasti. Dan benarkah dengan ditemukannya nanti kotak hitam tersebut, maka pelan-pelan penyebab jatuhnya pesawat SJ182 akan diketahui? Dan seperti apa komentar pakar penerbangan terkait pencarian kotak hitam tersebut? Langkah yang kita tunggu adalah penemuan black box atau kotak hitam. Kotak hitam tapi warnanya orange ya, kotak hitam. Nah, kotak hitam itu isinya ada dua, ada flight data recorder, ada namanya cockpit voice recorder ya. Walaupun kasat mata ya, layar-layar itu mendengar suara ledakan ya, menemukan serpian-serpian, tapi inti penyebab kecelakaan pesawat itu nggak bisa melihat ya dari suara yang meledak di udara atau hanya melihat atau serpian-serpian mesin pesawat ya. Harus menunggu black box ini. Kami saat ini masih dalam tahap pengumpulan data semuanya, data cuaca, data pesawat, data penerbangan yang ketika dirilis seperti apa kondisinya, semua sedang kami kumpulkan dan besok kami akan mengadakan survei di lokasi kejadian, pertama jenis pesawatnya Boeing 737-500. Umur pesawat dibuat tahun 1994, jadi kurang lebih antara 25 sampai 26 tahun, kurang lebih itu. Jadi berapapun umurnya, kalau pesawat itu dirawat sesuai dengan regulasi yang berlaku yang ditetapkan oleh DKU PPU dalam hal ini dari Dirjen Perhubungan Udara, jadi harusnya tidak ada masalah. Waktu melihat itu pasti kesedihan yang sangat mendalam, karena yang terlintas di pikiran saya adalah ketika bagaimana pesawat itu jatuh. Saya nggak tahu, just terlintas aja ketika kita lihat titik itu, karena saya ngelihat dari titik flight radar dan saya mencari titik itu, saya plot sampai saya tiba di titik situ. Itu benar-benar momen yang hening, benar-benar momen distress, momen tiba-tiba terlintas di kepala saya bagaimana mereka itu jatuh dengan kecepatan tinggi. Itu yang saya khawatir, itu sangat sulit mencari benda-bendanya yang bisa pecah gitu. Kita nggak tahu nih, karena sedih lah, intinya kesedihan yang sangat mendalam. Nah itu saya nggak tahu, karena saya mau mendekat tapi namanya ini kan orang lagi kerja mencari dengan seksama. Kita nggak bisa semata-mata deket-deketin kapal kita ke sana, saya nggak enak. Soalnya mereka kelihatan sangat sibuk dan mereka diving semua. Kita juga jangan sampai mengganggu lintasan mereka. Mereka sudah punya titik-titik di mana harus mencari secara bersama-sama, itu nggak bisa nyari sendiri itu soalnya. Namanya lautan itu kayak nyari dalam jerami gitu kan ya.